Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Bangunan yang dimaksud adalah Ka'bah, Al-Masjidil Haram. Kemudian bangunan yang kedua yang dibangun di atas muka bumi ini juga adalah masjid. Itulah dia Masjidil Aqsa. Disatukan dalam satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Kata Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan yang pertama dan yang kedua di atas muka bumi adalah masjid. Menunjukkan peradaban dunia diawali dari masjid, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau peradaban itu dibangun berdasarkan ketundukan, kepatuhan, sami'na wa ata'na, dia akan bertahan. Tapi kalau tidak, dia akan hancur binasa. Ketika Nabi SAW sampai ke Quba pada hari Senin, menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam. Hari Jumatnya berdirilah satu masjid. Masjid itu disebut dengan Masjid Quba. Nabi tidak bisa tak datang ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram sudah menunggu kafir musyrik jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Maka Nabi menyampaikan, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama seperti umrah, pelipur lara, mengobati hati yang luka, tak bisa pulang ke kampung halaman, cukup dengan ke Masjid Quba. Hari Jumat Nabi bertolak menuju Yasrib. Waktu itu namanya belum berubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Saking banyaknya yang menyambut Nabi, berjalan perlahan, bertolak pagi dari Quba, berhenti di sebuah kampung, dan di sana dilaksanakan sholat Jumat. Bekas tempat sujud Nabi sholat Jumat di kampung itu, dibangunlah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz. Masjid itu bernama Masjid Al-Jumu'ah. Ketika sampai ke kota Madinah, Nabi merubah nama kampung yang sebelumnya Yasrib, kampung banyak penyakit, hama, kampung yang tidak baik, dirubah Nabi menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Dan bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Oleh sebab itu kemanapun kita memandang, kerajaan-kerajaan Islam di Samudra Pasai, yang pertama kali kerajaan Tua Aceh,
yang bertahan juga masjid. Istana tumbang, rumah-rumah raja hilang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Ahli waris boleh mati, tapi umat tetap lahir. Mereka bersyahadat, mereka sholat, masjid tetap tegak berdiri. Orang kaya ada zamannya, penguasa ada masanya, tapi masjid tetap kekal abadi. Mada matis samawati wal ardh. Ini simbol kalau kita ingin bertahan, maka salah satu cara ingin bertahan adalah masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Kalau begitu yang masuk surga orang kaya saja, yang bangun masjid saja. Islam agama yang adil. Yang kaya bisa bangun masjid. Bagaimana dengan yang tidak kaya? Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Apa maknanya? Kalau punya uang, punya tanah, bangun masjid. Yang tak punya uang, tak punya tanah, makmurkan masjid dengan banyak-banyak salat sunnah dan salat fardu berjamaah. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah ke dalam surga dari pintu yang bermacam ragam. Kuat tahan makan, kuat tahan minum, masuk dari pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang berpuasa. La yadkhuluhu illa sha'imun, tidak akan memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Banyak tanah, banyak uang, masuklah dari pintu babus sadaqah. Tapi pintu surga bukan hanya itu, ada babul jihad. Maka jangan batasi diri, bersedih, berluka karena tidak bisa masuk dari satu pintu, tapi banyak pintu-pintu yang lain bisa kita dobrak, bisa kita ketuk dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang mengatakan membangun masjid itu susah, membangun masjid itu sulit, maka memakmurkan masjid juga jauh lebih susah. Karena masjid adalah bangunan, tiang, lantai, atap. Setelah selesai, ada sumber daya manusia. Tapi Masjid An-Nizam, kita berbangga, tidak hanya membangun masjid, tapi sumber dayanya sudah disiapkan. Hafalan Quran anak-anaknya, idgham, ikhfa, tajwidnya sudah dipersiapkan, tahsidnya, tahfiznya. Maka selama langit masih terkembang, selama alam masih terbentang, maka Masjid An-Nizam akan tetap tegak kekal abadi. Kita mungkin bertahan seumur baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Setelah itu kita akan pindah ke alam barzakh, mati dimakan cacing tanah. Tapi masjid tetap kekal abadi, menetes tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas saat anak generasi bangsa salat sunat tahiyatul masjid, saat mereka i'tikaf di tengah malam, saat mereka menghatamkan Al-Quran, membaca Yasin, membaca surat Al-Kahfi, berdoa mereka, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lapang kubur sejauh mata memandang, terang benderang alam barzakh seperti tengah malam bulan purnama, karena amal yang mengalir. Yang hari ini rajin membaca Al-Quran, putus dengan kematian. Yang hari ini rajin dengan salat tahajud, putus dengan kematian. Berteman, bersahabat, berakhir di simpang jalan. Sampai kegelapan datang, bayang-bayangmu pun meninggalkan dirimu. Jangankan manusia, jangankan kawan, jangankan anak, jangankan handai tolan, jangankan kawan sekampung, jangankan sahabat, bayang-bayanganmu pun akan meninggalkan dirimu ketika kegelapan datang. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari itu orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri, istri lari dari suami, dari anak-anaknya.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sekecil tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung segala amal. Yang sudah beramal, bersyukurlah kepada Allah. Setelah amal perlu ada istiqamah. Setelah istiqamah, hancur berkeping, tak bermakna, tak bisa dibawa bekal kepada Allah kalau tidak dijaga dengan keikhlasan. Beruntunglah orang beramal, beruntunglah orang istiqamah, beruntunglah orang yang ikhlas. Maka dunia dapat tegak berdiri atas nama Allah. Dunia akan tetap dapat berjalan karena Al-Quran masih diwariskan. Mereka yang belajar di pesantren An-Nizam Darussalam, maka mereka akan tetap membaca Al-Quran, mengamalkan isi Quran, mengajarkan Al-Quran ke penjuru dunia. Mereka adalah orang-orang yang dipuji Nabi, khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Tapi mereka bukan hanya orang membaca Quran, mereka menghidupi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Karena mereka dididik, dibesarkan di pesantren entrepreneur yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, bisnis. Mereka tidak hanya belajar hadis Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi mereka mengamalkannya. Sebaik-baik pekerjaan kasbur rajul biyadih, pekerjaan dengan tangannya sendiri, dia bercocok tanam. Ma min muslimin yaghrisu gharsan, ma min muslimin yazra'u zar'an. Ada anak orang Islam menanam tanaman, fatakuluhu thair, tanaman itu dimakan oleh burung, dimakan oleh orang, dimakan oleh hewan, mengalir pahalanya untuk dia. Ada anak-anak santriwan santriwati yang bertanam, bercocok tanam, mengembangkan sumber daya alam, maka mereka sesungguhnya sedang memakmurkan dunia. Karena dunia ini kalau tidak kita makmurkan akan diambil, dirampas oleh orang lain. Dunia adalah padang perburuan. Mereka mesti dipersenjatai dengan tombak dan anak panah serta pedang yang panjang, bukan untuk menumpahkan darah manusia, bukan untuk berperang, tapi untuk memakmurkan dunia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, dia sama seperti membunuh semua orang di atas dunia. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan manusia, memberikan kehidupan, maka sesungguhnya dia sedang menghidupkan banyak orang. Penting kehidupan. Kehidupan terus berlanjut. Manusia datang silih berganti ke atas dunia. Dulu yang mengisi dunia ini adalah kakek nenek moyang kita. Setelah mereka berakhir, datang masa ayah ibu kita. Mereka sebagiannya sudah menghadap Allah, datang masa kita. Kita pun juga akan mati menghadap Allah. Kita tinggalkan generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan. Sekuler, liberal, kafir, komunis, menggerogoti kepala mereka. Tontonan tak lagi bisa jadi tuntunan. Tapi kalau kita bekali mereka dengan akidah, dengan syariah, keyakinannya kuat, apapun yang terjadi dia tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza daqat alaika dunya, kalau sempit terasa hidup dunia, wahai anakku, sampai masanya ujianmu tidak seberat ujianku, kehidupan kalian lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat, kalian mesti mampu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu kita sampaikan, mati kita menghadap Allah, mereka yang akan membisikkan ke telinga kita, laqinu mautakum, talqinkan pada orang yang mau sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku, Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat mau mati sakaratul maut, hati manusia dihinggapi rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Takut tak selamat dari azab kubur, takut merasakan sakaratul maut, takut meniti titian siratal mustaqim, sedih meninggalkan kebun terhampar, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan keluarga, anak menantu, sahabat handai tolak.
Datang malaikat menghibur, mengatakan la takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Yang mendapatkan itu hanya orang-orang yang istiqamah. Membangun pondok pesantren adalah simbol istiqamah, menjaga generasi umat dan bangsa. Membangun pondok pesantren adalah cara beristiqamah. Tidak hanya menjaga istiqamah kita, tapi anak cucu kita, anak umat dan bangsa. Karena inilah benteng terakhir pertahanan. Kalau tembok benteng pondok pesantren tumbang, maka berakhirlah kejayaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.